Selamat berjumpa kembali, wahai para pembelajar. Masih bersama saya, Agus Ikomadio, dalam mata kuliah Arsitektur Kota. Mengaitkan bangunan ya, satu bangunan dengan arsitektur kota, kita akan melihat bagaimana hubungan antara satu elemen yang disebut bangunan dengan elemen-elemen lain, baik itu bangunan atau lingkungan binaan yang lain yang ada di sekitarnya. Ya. Itu disebut sebagai konteks dalam merancang bangunan, konteks kota dalam perancangan bangunan. Nah, secara virtual nih sudah ada mahasiswa saya, ya Alia gitu ya, yang katanya sih mau mengajak kita jalan-jalan di kawasan Kuningan Jakarta ya, melihat bagaimana tata bangunan yang ada di situ. Oke Alia, say hi to me and to your friend please. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Reni Santia, NIM 152180050 dari Arsitektur ITB 2018, mata kuliah AR 4111. Pagi ini saya lagi siap-siap buat jalan-jalan ke kawasan Kuningan, Jakarta Selatan untuk melihat tata bangunan di sana. Penasaran kan? Jadi sampai ketemu di jalan. Wah, saya jadi ikut penasaran nih Alia nih, apa yang akan kamu temukan nanti saat jalan-jalan nanti ya. Oke, ini Alia ini kayaknya juga termasuk mahasiswa yang rajin ini. Jadi nanti kita lihat ya, kayaknya itu dia suka membawa materi kuliah yang ada di kelas itu dia bawa ke lapangan, dia coba cari apakah di lapangan itu cocok nggak dengan yang saya ajarkan di kelas ya. Oke, kita lihat nih ininya Alia ya, jalan-jalannya Alia nih. Nah, mumpung lagi di jalan, kita review sedikit yuk materi tentang tata bangunan. Menurut buku Building Forms and Massing karya Sirvani 1985, dalam menata bangunan perlu sesuatu yang lebih kompleks, yang tidak hanya mengatur ketinggian, kemunduran, dan coverage area yang dibangun, tetapi meliputi building configuration dan appearance. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam merancang bangunan yang memperhatikan konsep arsitektur kota. Yang pertama scale, kedua urban space, dan yang ketiga urban mass. Selanjutnya, menurut buku Dimension of Urban Design yang ditulis oleh Carmona dan kawan-kawan pada chapter visual, dibahas mengenai fasad bangunan yang mungkin sudah dibahas juga pada modul 15 video ajar keempat. Jadi jangan lupa ditonton lagi. Dan ada beberapa kriteria yang dapat kita pakai untuk menilai fasad bangunan. Yang pertama, order and unity, expression, integrity, plan and section, detail, dan yang terakhir integration. Sambil jalan, sambil baca buku. Begitu sampai di lokasi, nah ketemu nih kayaknya bangunan yang akan dianalisis nih oleh Alia nih. Jadi oke nih habis ini kita lihat Alia bagaimana menganalisis satu bangunan dan bagaimana kriteria atau kaidah-kaidah arsitektur kota direspon oleh desain bangunan itu. Ayo ceritakan analisismu. Halo lagi, kembali lagi bersama Alia yang sudah sampai di lokasi. Nah sekarang Alia lagi di seberang gedung, yap bener banget, Bakri Tower. Wah, tinggi banget ya gedungnya. Nah, nanti kita sama-sama ke seberang buat lihat bareng-bareng detail-detail dari tata bangunan Bakri Tower. Eits, tapi sebelum itu, kita lihat dulu yuk deskripsi tentang Bakri Tower. Dengan ketinggian 217 meter, Bakri Tower memiliki arsitektur twisting atau struktur yang berputar pada sumbu gedung. Seni arsitektur ini menjadikan pola gedung laksana berputar dan menjadikan setiap lantai ada pergeseran sekitar 0,47 derajat atau sekitar 15 cm. Pergeseran struktur bangunan tersebut terjadi pada 3 bagian, yaitu ground floor hingga lantai 17 berputar ke kanan, lantai 17 hingga lantai 33 berputar ke kiri, dan lantai 33 hingga lantai 47 berputar kembali ke kanan. Dapat kita lihat bahwa Bakri Tower terletak di antara persimpangan 2 jalan atau yang biasa disebut hook, dan di depan Bakri Tower sendiri itu terdapat pusat dari jalan yang membagi ke dalam 6 bagian jalan atau yang biasa kita sebut simpang 6. Untuk daerah epicentrum Rasuna Said banyak didominasi oleh bangunan-bangunan tingkat tinggi atau high rises yang terdiri dari lebih dari 20 lantai dan berfungsi baik itu sebagai tempat hunian atau apartemen, tempat perkantoran, maupun tempat perbelanjaan. Pada bagian timur gedung Bakri Tower berhadapan langsung dengan
Taman Nasional Apartemen yang terdiri dari 13 tower. Pada bagian barat bangunan Bakri Tower, berhadapan langsung dengan gedung IMP.Law, yaitu adalah sebuah gedung perkantoran. Lalu pada bagian utara Bakri Tower bersebelahan dengan suatu pusat perbelanjaan atau mall yang bernama Happy Walk. Jadi saya sekarang lagi ada di samping Bakri Tower. Jalanannya ini ramah perjalan kaki karena trotoarnya cukup lebar, sangat lebar, kurang lebih 3,5 meter. Dan juga di sampingnya meskipun terlihat bahwa Bakri Tower seperti tidak memiliki podium, jadi langsung bangunan yang tinggi, namun bangunan tetap enak untuk dilihat oleh mata manusia. Pada bagian samping Bakri Tower banyak ditanami oleh tanaman-tanaman seperti rumput, semak-semak, dan juga ada beberapa pohon-pohon yang bertajuk rendah. Nah, sekarang kita berada di belakang bangunan Bakri Tower. Bisa dilihat areanya cukup luas dan berbatasan langsung juga dengan pintu keluar dari Happy Walk, yaitu mall yang tadi di samping Bakri Towernya. Di sini bisa dilihat areanya cukup asri untuk tempat berkumpul, berinteraksi. Tempat ini juga termasuk assembly point ketika adanya bencana dari gedung-gedung sekitar gitu. Cukup asri karena adanya pohon dan juga adanya penghawaan dari air. Jadi enak untuk sebagai tempat refreshing. Material pada bangunan Bakri Tower didominasi oleh beton, kaca pada bagian fasad, dan juga baja pada bagian atap depannya ini. Fasad dari Bakri Tower menggunakan kaca berwarna biru gelap menyerupai sisik yang membuat fasad gedung ini terlihat sangat eksotis dengan tampak depan yang lebar, namun tetap ramping pada bagian sampingnya. Selain itu, mengutip dari arsitek, setelah melalui serangkaian uji coba modul frame, gedung ini menerapkan frame berbentuk segitiga dengan sudut yang saling berbeda antara satu dan yang lainnya, sehingga tidak ada modul yang berulang di dalam bangunan Bakri Tower. Good job girl, good analysis ya. Jadi dengan melihat kasus bangunan tadi gitu bisa disimpulkan sebetulnya nih, bagaimana sih seorang arsitek secara kreatif merespon konteks arsitektur kota yang ada di sekitar bangunan yang dia rancang. Oke nih, Alia mau cerita nih, kriteria arsitektur kota nih apa ya yang bisa kamu temukan ya dalam desain bangunan tersebut. Silakan Alia. Jadi kesimpulannya adalah arsitek memiliki upaya kreatif dalam merespon morfologi kota dalam rancangan bangunannya. Begitu pula dengan Bakri Tower. Bangunan tersebut merupakan salah satu skyscraper di Jakarta yang didesain secara sengaja untuk menjadi ikon di pusat kota Jakarta. Memiliki bentuk yang seakan-akan sengaja diputar 3 kali sehingga membentuk siluet bangunan yang sangat unik dari tiap sudut yang berbeda. Selain sebagai ikon di pusat kota, letaknya yang berada di persimpangan di seberang pusat lingkaran simpang 6 jalan secara tidak langsung ikut serta untuk mempertegas pusat tersebut. Selain itu, Bakri Tower juga memiliki building configuration dan building appearance yang baik, sehingga bisa disimpulkan bahwa bangunan ini dirancang secara kreatif sesuai dengan prinsip-prinsip umum tata bangunan yang dapat hadir selaras dengan konteks arsitektur kota. Sekian video pemaparan dari saya tentang tata bangunan Bakri Tower. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa. Sampai jumpa juga Alia. Nah, seperti ulasan Alia, para arsitek itu bisa secara kreatif ya menafsirkan berbagai bentuk atau keteraturan yang mereka tafsirkan dalam pembacaan mereka mengenai arsitektur kota ke dalam desain bangunannya. Jadi desain bangunannya bisa sangat unik ya, bisa sangat ikonik seperti kata Alia, tetapi pasti ada pemikiran-pemikiran
yang digunakan ketika merespon bentuk-bentuk kota yang bentuk-bentuk fisik ya, pola-pola yang ada di sekitarnya. Ini artinya keselarasan tata bangunan dan lingkungan sekitarnya bisa punya variasi interpretasi, dan ini justru yang menambah khasanah pengetahuan tentang arsitektur kota itu. Dan akhirnya saya harus undur diri juga gitu ya, karena mungkin akan banyak materi-materi kuliah tentang arsitektur kota yang akan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Sampai jumpa dan salam sehat selalu.